mulai. Kenapa sih kalian mau lihat cowok aku? Kan? Nih, Mulai, udah. tak sabar. Kalian harus lihat nih. Lihat dia sumpah. Dia sumpah ganteng. Pagi akan Ganteng. Gitu. Itu lo sama aku. Siva, stop ya. Kamu nih masih fanbase. Ya iyalah. Kalian tuh harus lihat-lihat lah. Ih, ganteng banget sumpah. Aku nih ya, setiap lihat kamu pasti lihat K-pop terus. Aku suka banget, Ri. Mereka tuh ya kayak ganteng banget gitu loh. Kayak kamu kalau misalnya lihat tuh ya, dia tuh kayak pangeran dari surga. Kamu pastikan pagi hari ini tuh cuma nontonin K-pop. Gak nontonin berita Twitter di pagi hari terupdate ini ya kan? Emang ada apa sih? Kenapa? Emang nggak gitu? Lagi panas tahu. Lagi panas kenapa? Netizen Korea sama Asia Tenggara itu lagi perang. Lagi perang? Emang perang apa? Itu lagi perang komentar tahu karena ada netizen Korea itu yang nyinggung netizen dari Asia Tenggara tahu. Jadi banyak banget netizen yang lagi berdebat di Twitter. Sumpah? Ya, itu cuma gara-gara satu komentar doang ya? Iya, benar. Hanya satu komentar bisa dua. Sekarang malah jadi perang komentar. Sumpah, sedih banget. Padahal tuh ya, menurutku kita tuh boleh suka sama budaya lain, tapi kita tuh gak boleh lupa sama budaya kita sendiri gak sih? Identitas negara kita. Benar juga, suka K-pop bukan berarti kita harus saling konflik. Iya sih. Bener banget, tapi itu poin penting yang sering banget orang-orang lupain. Mereka tuh suka K-pop, tapi mereka tuh lupa sama budaya mereka masing-masing. Padahal kan kita juga setiap negara punya budayanya sendiri. Iya benar. Kayak aku gini kan. Karena mereka merasa nggak langsung berhadap. Iya sih. Heboh di X, gini awal mula konflik netizen Korea dan Asia Tenggara. Platform X tengah diramaikan perselisihan panas antara warganet Korea Selatan dan pengguna media sosial dari kawasan Asia Tenggara. Konflik lintas negara ini memicu gerakan solidaritas bertajuk Siblings setelah muncul tudingan komentar rasis yang merendahkan masyarakat di wilayah tersebut. Keributan berawal dari konser Bay Dance 6 Asiata Arena pada 31 Januari 2026. Sejumlah fansite asal Korea diduga melanggar aturan dengan menyelundupkan kamera DSLR profesional ke dalam venue secara diam-diam. Alih-alih meminta maaf saat ditegur petugas, beberapa fansite justru disebut mengeluarkan komentar bernada rasis yang memancing emosi penggemar setempat. Di tengah perdebatan, sejumlah warganet Korea berdalih bahwa membawa kamera profesional merupakan bagian dari K-pop yang seharusnya bisa dimaklumi dimanapun konser digelar. Situasi makin memanas ketika sebagian netizen Korea mulai menghina artis Asia Tenggara termasuk grup Nona. Mereka menyoroti video klip bernuansa musim panas yang mengambil latar sawah dan melontarkan komentar merendahkan. Nama aktor Baskara Mahendra jadi ikut terseret tanpa sengaja. Lalu akun asing menghina penampilannya tanpa sadar bahwa foto tersebut milik figur publik. Melihat maraknya ajuran kebencian, warganet dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Thailand hingga Vietnam pun bersatu membela Indonesia dan Malaysia. Mereka ramai-ramai membanjiri lini masa dengan membentak Asia Tenggara sebagai simbol solidaritas dan kekuatan persatuan kawasan. Hingga kini perdebatan terus-menerus masih berlanjut. Kalian lagi bahas apa sih? Kok kayak serius banget? Anggur datang ya. Iya. Banyak banget yang kita bahas. Kita tuh lagi ngebahas berita yang lagi viral di Twitter tentang si idolanya si Siva ini. Kamu mau lihat sama idol-idol aku? Enggak, aku nggak suka K-pop. Menurut kalian kenapa sih orang gampang banget marah di internet? Ya, mungkin karena mereka merasa menjadi anonim ya. Ya, mereka merasa bebas ngomong apa saja. Padahal kan kita juga manusia. Kalau kita ketemu secara biasa, bukan robot yang diajak bicara tanpa punya hati dan juga rasa. Ya sih, kayak itu tuh sebenarnya bikin rusak hubungan. Apalagi kan kita kan ya, bisa aja gitu ya, maksudnya tuh memperbaiki hubungan gitu loh dengan adanya medsos. Dan itu malah memperburuk hubungan.
Ya kan, apalagi bagi para pembacanya kan sekarang apa? Sosmed itu banyak yang dipakai anak kecil gitu. Banget. Rusak banget gak sih kayak gitu tuh? Merusak generasi muda. Makanya penting banget kita buat punya yang namanya keluarga negaraan. Untungnya sih ya, kita tuh belajar sama bapak dosen kita, Bapak Syukur ya, tentang kewarganegaraan. Jadi kita tuh update Oh iya, yang tentang bab 2 itu ya, kewarganegaraan. yang itu kan bab 2 kompetensi kewarganegaraan. Benar. Nah, gimana kalau kita langsung masuk kelasnya Bapak Syukur aja? Kan kita sekarang udah jam berapa sih? Udah waktu kelasnya tahu. Langsung aja kita berangkat. Biar kita langsung dapat materi kewarganegaraan. Sumpah, sekarang presentasi kelompok berapa sih? Kelompok 2 nggak sih? Iya ya. Iya. Kita bertemu dengan Bapak Syukur. Teman-teman, kita mau lanjut buat matkul kewarganegaraan. Sekarang presentasi kelompok 2. Tungguin pembahasan kita selanjutnya ya. Bye bye. Lihat. Oh, yang itu. Apa? Saya coba lihat ya. Apa lagi? Itu sekarang trending topik terbaru di Twitter. Banyak banget ya kayaknya ada apa? Konflik terus. Aduh, bentar kita searching dulu nih ya. Ini konflik yang itu enggak sih? Yang war perang ya? Iya. Yang ketegangan antara Iran dan Amerika itu sampai Ya Allah. Iya sih, ini aku juga lihat nih. Kenapa mereka sering konflik ya? Bukan mereka memang tidak sedang Iya, mereka tuh ya masalahnya tuh gara-gara politik, ekonomi, kekuasaan ya teman-teman. Jadi tuh kayak banyak banget konfliknya ya gak sih? Donald Trump kan? Yes, itu penyebab utamanya. Berarti tuh ya, Donald Trump tuh kayak egois gak sih sebenarnya? Kayak dia tuh ngambil keputusan sebagai pemimpin itu kayak dia tuh merasa dia tuh dapat mengubah dunia gitu loh. Ya, bahkan ya negara yang nggak ikut konflik keseret juga. Contohnya negara kita sendiri, negara Indonesia. Udah banyak banget kita nih jadi korban di antara negara-negara lain gak sih? Iya kan? Capek banget sama konflik-konflik ini ya, gak selesai-selesai. Kalau konflik meningkat, harganya minyak dunia masih naik. Kalau harga minyak naik, biaya transportasi juga naik. Iya kan? Berarti harga barang itu naik semua. Pasti semuanya serba mahal. Itu tuh pengaruh global karena ya lah kalian kan ya. Aduh, Iya. ya. Terus tuh ya kayak warga Indonesia tuh juga ikut-ikutan gitu loh. Netizen tuh ikut-ikut banget. Sumpah kalau aku lihat ya. Harus memahami global. Iya, berarti kita tuh harus kayak kalau misalnya ada berita yang benar, berarti kita ikutin. Kalau ada berita yang salah, kita gak usah ikutin. Nah, betul itu pentingnya kita punya wawasan Iya, kan? global. Ya. Makanya, Yuk, Dan tetap menjaga sebagai warga negara yang baik. ya kan? jadi makin semangat deh buat ke matkul buat kewarganegaraan. Yuk, kita cepet-cepet yuk. Gak sabar kan ketemu Mbak Syukur? Sepi, saya ada orang loh. Imus banget. Kalian udah semangat banget ya padahal ya? Ih, semangat banget nih mau belajar. Udahlah kita Bisa ya? keluarga yuk. Oke. Kita baca materi buat nanti gak sih?
022 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Dina Melata Linda dengan NIM 042 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Cara Rehana sebagai materi keempat. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman seperti suku, agama, ras, Bila sama ibadah. Ya, bila silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Salima, NIM akhir 039 dari kelompok 5. Pertanyaan saya ada di halaman 45, yaitu di bagian tantangan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Di bagian B, polarisasi sosial. Dilatar belakangi oleh apa polarisasi sosial itu dan bagaimana cara Teman-teman, setelah kita bahas tentang panjang lebar tentang kompetensi kewarganegaraan, aku jadi sadar kalau menjadi warga negara itu bukan hanya sekedar tinggal di negaranya saja. Kita harus juga memiliki keterampilan dan sikap warga yang baik. Tanpa itu kita tidak bisa berperan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Apalagi kan zaman sekarang sudah berubah. Banyak juga tantangan seperti hoax, media sosial, intoleransi, dan juga rendahnya partisipasi politik generasi muda nih. Ya kan, benar. Nah, jadi karena itu mahasiswa kayak kita di era globalisasi ini harus benar-benar berpikir kritis. Dan kita tuh harus menghargai perbedaan. Terus kita tuh juga harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta rasa cinta tanah air kita. Betul sekali. Disinilah pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Bukan hanya belajar teori, tapi juga membentuk karakter mahasiswa agar menjadi warga negara yang demokrasi, bertanggung jawab, dan peduli terhadap bangsa. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kompetensi kewarganegaraan itu sangat penting dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan kompetensi itu, kita bisa menjadi warga negara yang cerdas, aktif, dan berkarakter. Kita juga bisa ikut menjaga persatuan dan juga keutuhan negara Indonesia. Serta kita mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas negara sendiri. Karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda seperti kita. Mari menjadi warga negara yang bertanggung jawab demi kemajuan Indonesia. Kesimpulan dari hasil video kelompok 2 yang bertemakan kompetensi kewarganegaraan dan urgensi PKN di era global. Kesimpulannya adalah kompetensi kewarganegaraan merupakan kemampuan penting untuk mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap warga negara dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kompetensi ini berperan dalam bentuk warga negara yang cerdas, kritis, aktif, dan bertanggung jawab, terutama dalam menghadapi tantangan zaman seperti hoax, intoleransi, rendahnya partisipasi politik, dan lemahnya rasa cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan khususnya di perguruan tinggi sangat penting untuk membentuk karakter mahasiswa yang domestik dan berkelandasan nilai-nilai Pancasila demi menjaga keutuhan NKRI. Menjadi warga negara yang baik bukan cuma tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab. Kompetensi kewarganegaraan mengajarkan kita untuk berpikir kritis, bersikap bijak, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Di area global seperti sekarang, setiap warga negara seperti memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami berbagai isu yang terjadi. Dengan begitu bisa mengambil peran dalam menjaga persatuan dan nilai kebangsaan. Kompetensi kewarganegaraan bukan hanya dipelajari di kelas, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan hingga ikut berkontribusi bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam
masa depan bangsa dengan memahami hak, kewajiban, dan nilai kebangsaan. Kita dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, kompetensi kewarganegaraan bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga dari sikap dan tindakan kita. Dan ini juga dari diri kita sendiri, yaitu dari perubahan kecil menuju ke perubahan besar untuk kemajuan bangsa. Sekarang presentasi nomor 2. Tungguin pembahasan kita selanjutnya ya. Bye bye.